Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, pemirsa, kembali mengalami jalan buntu. Presiden Donald Trump secara mengejutkan membatalkan putaran terbaru negosiasi setelah utusannya gagal bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran. Dengan Iran yang tengah berlangsung di Islamabad, pemirsa. Trump menyatakan keputusan ini diambil karena utusan khususnya Steve Witkoff dan Jared Kushner tidak bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi Iran. Saat ini Pakistan masih terus berupaya menjadi jembatan diplomasi untuk menghidupkan kembali gencatan senjata dan menstabilkan kembali pasokan energi global yang terganggu akibat serangan Amerika Serikat ke Iran. You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. Dan pemirsa, sementara itu selama di Pakistan, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menggelar sejumlah pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz tegas mendukung kerangka penyelesaian konflik secara permanen. Namun ia mempertanyakan keseriusan dari Washington dalam jalur diplomasi ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan negosiasi terhadap serangan Amerika Serikat dan juga Iran serta Israel ini, sudah bergabung sama kami jurnalis Metro TV Iqbal Himawan langsung dari Islamabad, Pakistan, pemirsa. Iqbal, dengan dinamika terbaru saat ini terhadap perundingan kedua ini, khususnya setelah Trump membatalkan utusannya ke Pakistan, seperti apa nasib negosiasi antara Iran dengan Amerika Serikat ke depannya nanti? Alka, nasibnya mungkin bisa jadi ditentukan dalam beberapa jam ke depan ya. Karena seperti kita ketahui, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat ini masih berada di Muscat, Oman untuk melakukan rangkaian pertemuan bilateral dan nanti juga akan menuju ke Rusia dalam rangkaian kunjungannya ke 3 negara. Nah, nanti malam Menlu Abbas Araghchi dijadwalkan akan kembali ke Islamabad, Pakistan untuk lagi-lagi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan, namun hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti apa jadwal yang akan dilakukan selama Menlu Iran Abbas Araghchi berada di Pakistan. Nah, sementara itu kalau kita melihat paling tidak pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung, seperti tadi sudah Anda sebutkan beberapa di antaranya, dan ada perubahan draft yang diajukan oleh Iran yang sudah berada di tangan Amerika Serikat. Saat ini masih akan ditinjau bagaimana kelanjutan dari proposal tersebut, apakah nanti disetujui atau ada poin-poin tertentu yang mungkin masih bisa didiskusikan. Nah, yang jelas pernyataan Donald Trump ini sempat diunggah ya di akun Truth Socialnya. Ia menyatakan bahwa, kalau mungkin saya translasi atau saya terjemahkan, kalau mereka, maksudnya Iran, kalau mereka memang ingin berbicara, tinggal telepon. Tidak usah, artinya ini bisa ditafsirkan tidak usah mengirimkan delegasi. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan secara pasti apa maksud Trump di situ, karena memang sering Trump memberikan pernyataan yang inkonsisten. Tapi setidaknya dengan adanya proposal di Amerika Serikat ini akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Apakah proposal tersebut nanti diterima dan menjadi bator, tapi juga oleh negara-negara yang sampai saat ini juga ingin mendorong kedua belah pihak ini untuk terus menuju ke meja perundingan dan membahas kemungkinan ataupun potensi perundingan selanjutnya, Alka. Iqbal, dari paparan Anda tadi, apakah bisa kita garis bawahi sekali lagi, jadi masih ada kemungkinan harapan langkah diplomasi selanjutnya yang mungkin masih bisa diambil oleh Washington dan Teheran? Betul, ada harapan. Tentu ini juga yang selalu diungkapkan oleh Pakistan dalam hal ini sebagai mediator yang
terus menegaskan bahwa siap akan melanjutkan atau menempuh berbagai upaya untuk bisa melanjutkan upaya perundingan atau diplomasi. Nah, terkait dengan gencatan senjata, karena gencatan senjata sebelumnya berlangsung sejak tanggal 8 April, kemudian berlangsung sampai tanggal 22 April. Nah, saat itu Trump kemudian memutuskan memperpanjang gencatan senjata, tapi dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, dalam waktu yang tidak ditentukan atau indefinite time ini diberikan kesempatan kepada Iran untuk membuat kerangka kerja yang nanti bisa dijadikan basis untuk perundingan selanjutnya. Nah, kalau kita melihat statement dari Iran sendiri menyatakan bahwa negosiasi ini tidak mungkin berlanjut jika berada negosiasi dengan Amerika. Ini saya kutip ya Al-Kayah dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyatakan bahwa Tehran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat jika berada di bawah tekanan, ancaman ataupun pengepungan. Dan ada sejumlah perbedaan mendasar yang Iran menganggap bahwa posisi Amerika Serikat ini maksimalis. Artinya ini tuntutan yang diminta oleh Amerika Serikat terhadap Iran ini dianggap terlalu berlebihan. Nah, terkait dengan tekanan, ancaman, dan pengepungan ini tentu kita tidak bisa lepaskan dari blokade Selat Hormuz dan juga terhadap pelabuhan-pelabuhan serta kapal-kapal Iran. Inilah yang membuat Iran kemudian berpikir ulang apakah memang bisa menempuh negosiasi dengan Amerika Serikat dengan tindakan-tindakan dan juga ancaman-ancaman seperti itu. Oleh karena itu, ini diharapkan nanti dengan adanya pemikiran yang lebih lanjut, Amerika Serikat akan melihat proposal yang sudah kerangka kerja yang sudah diajukan oleh Iran nanti akan seperti apa. Diharapkan nanti malam dalam beberapa jam ke depan kita akan tahu apakah nanti sudah ada hasil dari pertukaran proposal ataupun kerangka kerja antara Amerika Serikat dengan Iran ini. Nah, setidaknya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, jika J.D. Vance sempat datang di perundingan pertama namun hanya bertemu kurang dari 21 jam, kemudian langsung menyatakan bahwa kami tidak bisa melanjutkan negosiasi karena Iran tidak mau menurut dengan proposal yang kami ajukan. Nah, itulah yang dianggap Iran sebagai tindakan yang maksimalis. Nah, ini tentu akan diharapkan berbeda dari yang kedua ini, meskipun prosesnya lebih panjang, melibatkan lebih banyak pihak, dan tidak bertemu dalam satu timeline, tidak bertemu dalam satu waktu. Namun inilah yang disebut dengan proses negosiasi tingkat tinggi, jika upaya diplomasi itu memang harus menempuh beberapa hari, bahkan itu juga harus ditempuh demi menghasilkan kesepakatan yang tentunya menguntungkan semua pihak ya. Memang terutama kedua belah pihak, yakni Iran dan Amerika Serikat. Tapi tentu diharapkan ini bisa menguntungkan dan bisa meredakan ketegangan eskalasi konflik yang terjadi yang merugikan banyak negara di dunia. Itu perkembangan terkini dari Islamabad. Baik, Iqbal, terkait dengan belum tercapainya kesepakatan dan buntunya rencana perundingan lanjutan ini, apakah Anda mengamati nasib dari gencatan senjata? Apakah ini akan terus diperpanjang secara sepihak oleh Trump dari pengamatan Anda di sana? Nah, tadi saya sempat sebutkan itu dalam waktu yang tidak ditentukan atau indefinite time. Artinya sampai saat ini gencatan senjata ini masih berlangsung. Meskipun ini beberapa kali dianggap dilanggar ya gencatan senjata yang seharusnya tidak ada upaya-upaya yang bisa jeopardize atau membahayakan kelanjutan dari perundingan ini, namun ternyata upaya-upaya yang ada, yang kita lihat di lapangan, yang ada di misalnya di Selat Hormuz dengan blokade dan juga penyerbuan atau penyitaan kapal-kapal ini ternyata dianggap menghalangi perundingan. Nah, ini artinya harus ada keseriusan dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Karena buat apa gencatan senjata ini dilanjutkan kalau ternyata pelanggaran-pelanggaran itu masih terus berlangsung. Nah, gencatan senjata ini memang secara istilahnya secara de jure ya, ini memang berlangsung, kemudian sudah ada statement dari Donald Trump, tapi kenyataannya di Selat Hormuz Amerika Serikat masih menerjunkan militernya untuk memblokade Selat Hormuz dan juga menyita kapal-kapal Iran dan bahkan ke pelabuhan-pelabuhan yang ada, sehingga ini tentu menjadi halangan tersendiri dan menjadi pertanyaan besar, apakah memang Amerika Serikat benar-benar serius ataukah gencatan senjata itu hanya status di permukaan saja jika pelanggaran ini terus berlangsung. Keseriusan itulah yang saat ini sedang diuji di mata dunia, dan itu diharapkan tentu akan menjadi evaluasi tersendiri dalam upaya
gencatan senjata tapi yang sesuai dengan hukum internasional. Kita akan lihat nanti seperti apa. Yang jelas sekarang statusnya secara formal gencatan senjata ini masih berlangsung, tapi di sisi lain tentu semua pihak mengharapkan agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan selama gencatan senjata sehingga tidak jeopardize atau membahayakan kelanjutan perundingan yang hingga saat ini masih terus-menerus susah payah diupayakan bukan hanya oleh Pakistan sebagai mediator, tapi juga berbagai negara yang terkait untuk terus melakukan atau mempersuasi, mempengaruhi kedua belah pihak dan juga pihak-pihak terkait agar bisa duduk bersama di meja perundingan, Alba. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda dari Islamabad, Pakistan. Iqbal Himawan, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.